Saat Rini ingin mendekati pintu, ia merasakan aura yang berbeda yang dirasakan dari pintu di balik rumahnya. Ada sebuah desa di Jawa Barat yang masih memegang kepercayaan terhadap penyerahan bayi yang lahir kepada sebuah bangunan. Setiap bayi yang lahir di desa itu, maka harus mengenalkannya terhadap bangunan yang penuh akan sesajen dan seserahan. Jika tidak, maka sosok yang dikenal dengan nama Nyi Peteng akan datang. Saat itu, terdengar suara huru-hara telah dilahirkannya seorang bayi. Namun, kedua orang tuanya menolak akan diserahkan ke bangunan tua itu. Tidak seperti biasanya, kelahiran bayi ini mengundang hujan deras dan suara kilatan petir yang mencengangkan. Salah satu orang yang mengerti akan pertanda ini memberitahu bahwa Nyi Peteng tidak menerima bayi ini karena kita telah telat menunjukkannya kepadanya, ucap Ki Rukso, juru kunci desa setempat. Kedua orang tua dari bayi itu tampak panik. Malam harinya, saat di mana warga terjaga dan saling menahan diri untuk tidak keluar, tiba-tiba terdengar suara teriakan kencang dari seorang wanita di penghujung rumah. Wanita itu adalah ibu dari bayi yang enggan menyerahkan bayinya untuk diperlihatkan kepada Nyi Peteng. Bayi yang semula berada di genggamannya kini menghilang dalam sekejap dan hanya menyisakan 2 buah bola mata saja. Sejak peristiwa itu, banyak masyarakat yang percaya bahwa tubuh bayi itu dijadikan tumbal karena enggan menunjukkannya kepada Nyi Peteng. Dan kejadian ini terulang di saat 2 orang pendatang bernama Asep dan Rini. Mereka berdua adalah pasangan suami istri yang baru saja menikah. Sebagai pendatang, Asep dan Rini belum tahu menau mengenai aturan yang berlaku di desa tersebut. Keduanya menempati sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari rumah Ki Rukso. Sebagai seorang pendatang, Asep dan Rini berusaha semaksimal mungkin untuk beradaptasi terhadap ketentuan yang berlaku di desa tersebut. Mereka seringkali berkeliling desa untuk mengetahui lebih dalam tentang desa yang sekarang ditempatinya itu. Pandangan mereka terhenti pada sebuah bangunan tua yang di hadapannya telah tersusun rapih akan banyaknya sesajen dan seserahan. "Mas, ini bangunan apa?" tanya Rini kepada Asep. "Entahlah, Dik, tapi kok banyak sesajen ya?" Percakapan mereka berdua pun terhentikan oleh suara langkah kaki dari arah belakang mereka. "Kalian pendatang?" tanya seseorang dengan logat sedikit Sunda. Iya, kami berdua pendatang, Pak," jawab Asep. "Untuk pendatang seperti kalian, setidaknya jangan sering berkeliaran di tempat-tempat yang tidak boleh dilalui. Pamali," ucap warga itu. Rini dan Asep saling menatap. Mereka berdua tidak tahu apa yang barusan dikatakan oleh warga itu adalah bagian dari aturan yang diberlakukan untuk para pendatang. "Ngomong-ngomong, tempat ini teh apa namanya?" tanya Asep. Warga itu membalikkan badan sambil menatap tajam pandangan Rini dan Asep. "Sudah saya bilang, jangan kesini," ucap warga itu. Iya, nuhun atuh, kami berdua pamit dulu," ucap Asep sambil menarik tangan Rini. Saat ingin pergi, Rini masih penasaran akan bangunan tua di pojok desa itu. Sepertinya bangunan itu menyimpan energi mistis yang dapat dirasakannya begitu sekali lihat ke arah bangunan tersebut. Hari semakin sore, para warga menyuruh anak-anaknya kembali ke dalam rumahnya masing-masing karena akan ada seorang warga yang melahirkan. Rini dan Asep melihat jelas huru-hara para warga di saat hari akan gelap. "Mas, kamu ngerasa aneh gak sih sama desa ini?" tanya Rini. "Anehnya kenapa tuh?" tanya Asep. Orang Jawa bilang, kalau waktu surup atau gelap adalah waktu pagi bagi para lelembut. Apakah di sini juga sama?
Pertanyaan Rini ini tidak memberikan jawaban dari mulut Asep. Asep memilih untuk diam dan menyudahi pembahasan tersebut. "Loh mas, kok nggak dijawab?" tanya Rini dengan kesal. "Dek, kamu tahu kan, kita ini pendatang. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan kita," ucap Asep. "Yo, aku paham mas. Tapi kenapa desa ini banyak sekali hal yang janggal?" tanya Rini. "Hal apa yang janggal? Coba sebutkan," jawab Asep dengan nada sedikit tinggi. "Nggak jadi mas. Maaf, aku terlalu banyak ingin tahu. Kita tidak seharusnya tinggal di sini," jelas Rini. Asep merasa bimbang dengan kondisi psikis Rini yang sedikit tertekan. Dia baru saja mengatakan hal yang membuat hatinya terluka. Malam harinya, seorang warga telah melahirkan anak laki-laki dengan berat 3 kg. Ukuran yang normal dan sesuai. "Ki, apakah anak ini akan dibawa ke bangunan itu?" tanya bapak dari anak itu kepada Ki Rukso. "Harus. Semua yang lahir di desa ini harus dibawa ke astana. Jika tidak kenapa Ki?" tanya bapak. "Desa ini akan terkena kutukan," jelas Ki Rukso. Setelah dibersihkan, Ki Rukso dan bapak dari bayi itu membawanya ke bangunan tersebut. "Ki, saya mohon, jangan bawa anak kami Ki," ucap bapak dari bayi itu. "Sudah, jangan banyak bicara. Kau mau desa kita akan terkena tulah?" tanya Ki Rukso. "Tapi Ki, ini malam hari, hawanya sangat dingin. Saya takut anak saya nanti mati kedinginan," ucap bapak dari bayi itu. Namun, Ki Rukso tetap berjalan sambil menyanyikan sebuah kidung aneh yang disebut-sebut sebagai kidung pemanggil dari Nyi Peteng. "Kamu yakin akan ikut sampai ke astana?" ucap Ki Rukso. "Astana adalah bentuk bangunan yang dimaksud. Itu anak saya Ki. Saya nggak mau terjadi apa-apa terhadap anak saya," jelas bapak itu. "Jika Nyi Peteng menerima anak kamu, maka bayi kamu akan selamat dalam keadaan utuh. Namun jika tidak, apakah kamu rela hanya melihat 2 bola mata yang utuh?" tanya Ki Rukso. Bapak itu hanya terdiam. Sesekali ia ingin memberontak dan menarik paksa bayi itu, namun itu tidak mungkin. Bapak itu seperti tertunduk di hadapan Ki Rukso. Aura hitam yang dipancarkan oleh Ki Rukso sangat kuat. Sesampainya di astana, Ki Rukso menyuruh bapak itu menunggunya di luar, sedangkan Ki Rukso masuk ke dalam astana sambil membawa bayi mungil yang baru saja dilahirkan. "Ki, tolong sampaikan kepada Nyi Peteng untuk menerima bayi saya. Tolong kembalikan dalam keadaan utuh," jelas bapak itu. "Tunggulah di sini," senyum Ki Rukso. Sesampainya di dalam, Ki Rukso meletakkan bayi itu yang masih dilapisi kain penghangat tubuh. Bersama dengan itu, Ki Rukso mengucapkan sebuah mantra pemanggil Nyi Peteng. Dari luaran, angin malam semakin membesar. Pepohonan bergoyang ke sana kemari. Bapak dari anak itu khawatir akan sesuatu yang terjadi pada anaknya itu. Beberapa saat kemudian, Ki Rukso keluar sambil membawakan kain dari bayi itu yang masih digendongnya. "Ki, anak saya diterima?" tanya bapak itu dengan nada penasaran sekaligus senang karena di selimut itu dia merasakan bentuk dari anaknya. Ketika selimut itu diserahkan kepada bapak dari anak itu, dia berteriak dengan kencang karena yang dia dapati hanyalah 2 bola mata yang dimiliki oleh anaknya itu. Ki Rukso tersenyum dan berkata, "Nyi Peteng menyukai anakmu, tapi dia hanya mengembalikan kedua bola mata saja." Keesokan harinya, para warga berduyun-duyun keluar untuk mengantarkan seserahan menuju ke astana atau bangunan itu. Rini dan Asep melihat dengan jelas para warga yang membawa banyak sekali makanan untuk diserahkan kepada astana itu. Mereka berdua pun bertanya-tanya kepada warga sekitar mengenai kegiatan tersebut. "Bu, ini ada rame-rame apa ya?" tanya Rini. "Oh, ini mbaknya pendatang ya?" tanya ibu yang sedang hamil itu. "Iya bu, saya dan suami saya baru saja bermukim di desa ini," jawab Rini. "Iya, gak apa-apa kalau belum tahu. Jadi, jika ada wanita hamil yang akan melahirkan atau ingin memiliki anak, maka harus menuju ke astana untuk menyerahkan sesajen biar Nyi Peteng senang," ucap ibu itu. "Nyi Peteng itu siapa bu?" tanya Rini. "Nyi Peteng itu," ucap ibu itu sambil menatap ke arah belakang Rini yang sudah tengah berdiri Ki Rukso. Ki Rukso, saya ke astana dulu ya," ucap ibu itu. "Silahkan." Rini dan Asep terkejut akan kehadiran Ki Rukso yang telah dulu ada di dekatnya. "Kalian mau ke astana juga?" tanya Ki Rukso. "Untuk apa?" tanya Rini. "Kalian sudah berapa bulan menikah?" tanya Ki Rukso. 3 bulan Ki," jawab Asep dengan antusias. "Kok belum hamil juga? Apa kurang mainnya ya?"
ucap Kirukso sambil tertawa. Asep mengikuti tawaan Kirukso, namun tidak bagi Rini yang menganggap itu adalah penghinaan. Yang tahu kita kapan hamil adalah Tuhan. Semua sudah diatur oleh Tuhan, ucap Rini. Oh ya? Jadi Tuhanmu bisa membuatmu hamil? Tanya Kirukso. Itu adalah tanda-tanda kekuasaannya. Kami hanya bisa menunggu kapan itu datang, ucap Rini. Kamu agamis juga ya? Tapi sayang, agamis itu tidak memberikan kebahagiaan selama dalam diri kamu juga masih berharap. Jawaban Kirukso itu serasa menampar diri Asep dan Rini yang belum juga diberikan seorang anak. Jika kamu mau hamil, ikutlah ke astana. Tidak usah membawa sajen. Cukup kamu hadir dan nanti 1 bulan ke depan kamu akan hamil, ucap Kirukso. Dek, ayo ke astana, pinta Asep. Apaan sih mas? Ngapain kita ke sana? Itu tempatnya orang-orang yang gak percaya Tuhan. Jangan tahayul deh mas, jelas Rini. Dek, gak boleh ngomong gitu, ucap Asep. Memang benar ya, wanita itu tidak bisa dimengerti walau sedetail apapun, senyum Kirukso. Tatapan Rini yang mengarah ke arah Kirukso seperti memberi sinyal kepada Asep bahwa desa yang ditempatinya menganut sebuah kepercayaan terhadap setan. Namun tetap saja, Asep tidak bisa menangkap sinyal itu karena dirinya telah terpengaruh oleh apa yang dikatakan oleh Kirukso. Mereka berdua kembali ke rumahnya di saat banyaknya warga pergi ke astana untuk mengambil air keramat yang dipercaya sebagai awal dari sebuah pengabdian terhadap Kirukso dan juga Nyi Peteng. Di dalam rumah, Rini masih berpikir panjang terhadap apa yang dikatakan warga akan nama astana yang disebut-sebut sebagai tempat yang memiliki nilai tinggi karena dapat mengabulkan segala permintaannya. Mas, kamu percaya dengan Kirukso? Tanya Rini. Percaya sih enggak, tapi buktinya memang banyak sih kalau warga sekitaran sini mengikuti apa yang dikatakan oleh Kirukso, jelas Asep. Tapi mas, dia itu penganut setan. Mana ada orang hamil karena minum air dari astana itu, jelas Rini. Sudahlah dek, jangan memikirkan hal itu. Kita memang tidak tahu apa yang diperbuatnya, jelas Asep sambil memegangi pundak Rini dari belakang. Rini membalasnya dengan kepalan tangan yang kuat. Mereka berdua berjumpa rayu untuk menunaikan nafsunya satu persatu. Rasanya mereka berdua baru kali ini melakukan hubungan suami istri di desa yang tidak percaya bahwa kehamilan berawal dari proses kenikmatan yang harus dilakukan sebagai pasangan suami istri. Keesokan harinya, para warga mulai menyembelih banyak hewan peliharaan mereka untuk dilanjutkan sebagai proses penerimaan terhadap awal baru dari pengikut Kirukso. Rini dan Asep memperhatikan hal itu dengan seksama. Ada yang membawa kambing, ayam, dan lain-lain. Sepertinya, getaran yang diberikan oleh Kirukso terhadap para warga benar-benar membawa dampak yang mengerikan. Kirukso berjalan mendekati mereka berdua yang sedari tadi hanya menjadi penonton setia. Itu adalah proses penerimaan yang bertujuan untuk menyerahkan diri. Mereka yang menginginkan sesuatu terhadap astana, maka ia harus menyerahkan setengah dari harta kepemilikannya. Rini kembali menatap Kirukso. Ki, kenapa mereka mau mengikuti aliran sesat ini? Tanya Rini. Ini bukan aliran sesat. Ini adalah sebuah pengabdian terhadap leluhur yang menjaga tempat ini, jelas Kirukso. Leluhur? Kak, kami baru tahu di tempat ini ada leluhur yang memerintah seperti itu, jelas Rini. Diam kau. Tidak semestinya kamu mengatakan hal kotor itu terhadap leluhur ini, jelas Kirukso. Asep hanya terdiam. Rini juga sempat curiga. Mengapa Asep dari tadi tidak menjawab atau membela dirinya yang sedang berdebat dengan Kirukso? Suatu saat kamu tahu bahwa untuk berada di dalam kegelapan, kamu harus berjalan sendirian, jelas Kirukso. Dia meninggalkan mereka berdua. Rini masih belum menerima bahwa apa yang disampaikan oleh Kirukso semuanya adalah benar. Di dalam astana, Kirukso melihat banyaknya antusias warga terhadapnya. Dia juga meminta salah satu warga untuk berdiri di dekatnya. Kalian tahu, desa ini telah lama melindungi ketakutan kalian. Desa ini adalah desa yang memiliki leluhur. Jadi, kalian jangan segan untuk menuruti apa yang aku perintahkan, jelas Kirukso. Dia pun langsung mengambil air yang berada di dekatnya dan meminta para warga yang berdiri di sebelahnya untuk membagikan air itu kepada tiap warga yang membutuhkan. Ingat, kalian semua sudah mengikuti Nyi Peteng. Kalian tidak boleh melawan perintah, jelas Kirukso. Para warga mengangguk paham sambil menampakkan raut wajah yang senang karena menerima air langka itu.
Malam harinya, saat dimana angin malam mulai menusuk tajam, Rini masih tertidur dalam kesendirian. Asep menemui seseorang untuk mengambil sesuatu. "Kang, terima kasih ya sudah bantu Asep," jelas Asep. "Jangan segan untuk datang ke astana," jelas orang itu. "Ya Kang, nanti Asep datang kalau si Rini sudah mau, karena memang harus dibujuk gitu," jelas Asep. Orang itu tertawa kecil dan kemudian meninggalkan Asep sendirian. Asep pun kembali ke dalam rumah. Tengah malam menyapa. Rini tiba-tiba terbangun. Ia terkejut ketika suaminya sudah berada di pelukannya. Rini tersenyum lalu mengacup kening suaminya sebagai tanda cinta terhadapnya. Rini berniat untuk melakukan sholat Isya. Dia tahu walaupun dirinya bukan berada dalam lingkungan agamis, tapi dia perlu menanamkan diri sebagai seorang muslimah yang taat terhadap Robnya. Selepas sholat, Rini mendengar suara langkah kuda. Dia terkejut manakala suara kuda itu berhenti tepat di depan rumahnya. Saat Rini ingin mendekati pintu, ia merasakan aura yang berbeda yang dirasakan dari pintu di balik rumahnya. "Siapa di depan?" tanya Rini yang masih menggunakan mukena. Terdengar suara tawa kecil layaknya nenek tua yang menertawakan tingkah lucu cucunya. Tubuh Rini merinding seketika. Ia tahu bahwa yang di depan rumahnya bukanlah manusia, melainkan setan. "Wilujeng peteng, abdi karuhun kampung iu," ucap suara nenek tua itu. Rini baru ingat bahwa desa ini memiliki leluhur sesuai apa yang dikatakan oleh Ki Rukso kepadanya. Dia mencoba ingin menanyakan tentang desa ini, namun aura hitam yang ia rasakan tiba-tiba menghilang. Rini pun membuka pintu untuk memastikan sosok itu masih berada di tempatnya atau tidak. Namun, begitu ia melihat keluar, betapa terkejutnya Rini melihat para ibu-ibu yang sedang berada di depan rumahnya dengan perut yang membesar seperti orang hamil. Rini terbelalak manakala satu persatu dari perut mereka tersobek secara perlahan karena bayi yang berada di dalam sudah tidak sabar untuk keluar. Darah bercucuran kemana-mana. Rini berteriak sekencang-kencangnya. Dia pun segera menutup pintunya dan masuk ke dalam. Namun, baru saja ia menutup pintu, Rini mendengar suara tangisan bayi yang membuat kepalanya kesakitan. Rini memegangi kepalanya sambil menutup mata. Namun, suara itu semakin lama semakin mengeras, seperti halnya bayi-bayi itu sudah tepat berada di depanannya. "Ulah siun, jangan takut," ucap suara yang dikenalinya itu. Rini pun membuka matanya, dan betapa terkejutnya dirinya saat melihat sosok Nyi Peteng yang sedang dikelilingi bayi-bayi yang tidak memiliki kedua bola mata. Nyi Peteng terbang ke arahnya sambil membawakan bayi ke arahnya yang menandakan bahwa bayi itu adalah miliknya nanti. "Iu orok anjen, ini bagimu," ucap Nyi Peteng yang sudah berada di dekatnya. Saat Rini membuka mata kembali, ia melihat bayi itu sudah penuh darah dan matanya sudah tidak ada. Rini pun kembali berteriak karena ketakutan. Tiba-tiba, "Dek, kamu kenapa? Kamu kenapa?" tanya Asep yang membangunkannya. "Mas, ada setan," jelas Rini. "Kamu dari tadi tiduran di sini, Dek. Kamu mimpi buruk?" tanya Asep. Rini baru sadar bahwa dirinya masih berada di tempat sholat. Ia pun memeluk suaminya karena kejadian buruk yang dialaminya adalah hanya sebuah mimpi. "Mas, adek takut," ucap Rini. "Ya dek, ada mas di sini. Sebentar, mas ambilkan minum untuk adek ya," jelas Asep. Rini pun mengiyakan. Asep mengambil air minum yang dia dapatkan dari seseorang yang berada di astana untuk diserahkan kepada Rini. "Ini dek, diminum sampai habis," jelas Asep. Hanya satu tegukan yang diminum oleh Rini, namun air itu langsung habis dengan cepat. Asep tersenyum melihat air yang menetes dari mulut Rini karena rasa haus dahaganya yang begitu menguras energi dari dalam tubuhnya. "Sekarang tidurlah, aku takut bayi yang ada di kandungan kamu nanti akan sakit," ucap Asep. Bayi? Maksudnya apa mas?" tanya Rini. "Oh enggak, maksud mas, siapa tahu kamu nanti hamil, jadi kamu harus jaga kesehatan," senyum Asep. Rini tersipu malu melihat tingkah Asep yang makin sayang kepadanya. Rini juga belum sadar bahwa air yang diminumnya merupakan air yang berasal dari astana.
Sudah menjelang pagi, namun kejahatan masih mengintai dari dalam selimut hangat yang biasa digunakan untuk menutupi rasa dingin. Rini terpaku kepada perhatian Asep, sedangkan Asep sudah menjadi anggota resmi pemuja Nyipeteng tanpa Rini sadari. Hari berjalan seperti biasanya, tidak ada perbedaan dalam diri Rini, kecuali nafsu makan yang begitu lahap, sehingga tubuhnya mengalami pelebaran yang signifikan. Perut Rini semakin hari semakin membesar, dan itu baru Rini sadari bahwa dirinya sedang hamil. "Mas, aku hamil." Asep hanya tersenyum tanpa mengucapkan sesuatu. "Mas, kamu sakit? Kok kamu gak seneng?" tanya Rini. Enggak kok, Mas hanya terharu dan bangga saja. Ternyata kita sebentar lagi akan menjadi orang tua, ucap Asep. Rini segera memeluk Asep dengan senang. Kali ini air mata Rini menetes deras karena tak percaya bahwa selama penantian yang panjang akhirnya bisa hamil juga. Namun tidak bagi Asep. Dirinya tampak takut dan khawatir. Flashback hari di mana Asep bertemu dengan Ki Rukso dan awal menjadi anggota pemuja setan. "Main-mainlah ke astana. Mungkin kau akan tahu rahasia dari air ini. Ini bukanlah air sembarangan," ucap Ki Rukso. "Memang apa pengaruh terbesar air ini jika diminum kepada orang yang bukan berasal dari anggota pemuja setan?" tanya Asep. "Kau tahu? Air ini berasal dari darah setan yang kita sudah jadikan perjanjian di antara keduanya. Jika air ini diberikan kepada wadah yang berbeda, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Air ini akan menyatu dengan tubuhnya, atau tubuhnya yang akan menolak terhadap air itu." Asep masih belum paham dengan kalimat yang tidak bisa disederhanakan itu. Ia meminta kepada Ki Rukso untuk menyederhanakan kembali kata-kata itu. "Baiklah, aku sederhanakan kembali. Air itu lebih tepatnya akan menyerap jiwa seseorang. Bukan hanya itu, apapun yang berada di dalam tubuhnya maka akan menjadi milik setan," jelas Ki Rukso. Asep tidak percaya bahwa perjanjian setan sedetail itu. Dia juga tahu bahwa Rini bukanlah bagian dari wadah itu. "Jadi selama ini bayi yang lahir dan kau bawa ke astana merupakan milik Nyipeteng?" tanya Asep. "Sudah kubilang, itu hanyalah akal-akalan saja. Bayi itu adalah makanan dari Nyipeteng, dan kedua bola mata yang disisakan merupakan pertanda kepada manusia yang buta akan kegelapan yang sudah nampak di depannya," jelas Ki Rukso. Asep paham bahwa untuk menjadi anggota pemuja setan, ia juga akan merelakan tubuhnya untuk bersekutu dengan Nyipeteng dengan menjadi marketing terhadap kepercayaan brutal ini. "Bagaimana? Jika istrimu ingin hamil, kau harus menjadi anggota kami. Jika tidak, kau juga akan tersiksa karena tanpa sadar dirimu telah menjadi bagian dari kami," jelas Ki Rukso. "Loh, aku belum sepenuhnya masuk, Ki," jelas Asep. Ki Rukso membisiki telinga Asep dan berkata, "Jika kau bisa melihat para wanita yang sedang menggendong bayi tanpa mimpi, itu artinya kau telah menjadi bagian kami, walau tidak resmi," jelas Ki Rukso. Tanpa disadari, tiba-tiba telinga Asep mendengar suara tangisan bayi. Begitu juga dengan pandangan matanya langsung mengarah ke astana. Asep melihat puluhan wanita sedang menggendong bayinya dengan wajah yang sangat pucat. "Jadi, kau sudah siap bergabung dengan sekte ini?" tanya Ki Rukso. Asep tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran itu dengan terpaksa. Baginya, membuat Rini hamil adalah pilihan utamanya sekarang. Dua manusia yang berada dalam kegelapan sedang menyepakati satu sama lain. Kelak, ada bayaran yang harus diterima keduanya karena telah menggadaikan dirinya terhadap setan. Momen ketika Rini hamil. Saat di mana Rini sedang mensyukuri apa yang barusan ia terima, Asep justru khawatir akan resiko yang akan ia terima. "Mas, terima kasih ya," ucap Rini dengan haru. "Iya dek, akhirnya kita punya anak juga," jelas Asep. Bersamaan dengan itu, Ki Rukso melewati mereka berdua. Kali ini, ia bersama dengan dua orang asing yang tidak dikenali oleh Rini dan Asep sebelumnya. Keduanya merupakan orang terdekat Ki Rukso. Yang laki-laki bernama Burhan, sedangkan yang perempuan bernama Ais. "Ki Rukso," ucap Asep. Ki Rukso hanya tersenyum. Ia melihat wajah Rini yang masih membekas senyum indah di bibirnya. "Selamat ya, semoga anakmu sehat," ucap Ki Rukso. "Ki Rukso tahu saya hamil?" tanya Rini. Ki Rukso menatap ke arah Asep.
Oh, tadi aku yang kasih tahu ke Ki Rukso bahwa kamu hamil. Makanya Ki Rukso tahu, jelas Asep. Kok bisa? Kan kau baru kasih tahu loh mas, jelas Rini. Asep semakin bingung. Dia tak tahu harus menjawab apa lagi. Segalanya yang ada di desa ini aku tahu. Besok ada yang hamil atau yang melahirkan. Leluhur di desa ini memberitahu hal itu kepadaku, jelas Ki Rukso. Rini teringat akan kata leluhur yang diucapkan oleh Ki Rukso. Dia tahu bahwa leluhur yang dimaksud adalah nenek tua yang mengerikan itu. Maksud Ki Rukso, leluhur itu adalah nenek tua yang semalam mendatangi rumah ini, tanya Rini. Kamu pernah menemuinya? Tanya Ki Rukso sambil tersenyum. Semalam aku bertemu dengannya, ucap Rini sambil mengingat-ingat kembali. Tiba-tiba Rini merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Seperti ada kontraksi kencang yang membuat perutnya tiba-tiba mengeras, tidak seperti biasanya. Dek, kamu kenapa? Tanya Asep. Mas, sakit, perutku seperti ditekan-tekan, jelas Rini. Burhan, Ais, kamu urus Rini, jelas Ki Rukso. Siap Ki, jawab mereka berdua. Ki Rukso pun meninggalkan mereka dengan wajah tersenyum. Ia menuju ke arah astana untuk melakukan sesuatu. Di rumah Rini dan Asep. Bawa Rini ke sini, ucap Asep sambil menunjukkan kamar mereka berdua. Ais dan Burhan adalah dua orang yang bertugas menjaga bayi yang akan dijadikan penyerahan terhadap Nyi Peteng. Keduanya mendapat tugas langsung dari Ki Rukso. Kalian berdua siapa? Tanya Asep. Aku Burhan. Aku yang bertugas memberikan keselamatan kepada orang yang diperintahkan oleh Ki Rukso, jelas Burhan. Asep hanya terdiam. Dia baru tahu bahwa sekte Ki Rukso memiliki anak buah tersendiri. Aku Ais. Aku yang membantu persalinan tiap orang yang akan diserahkan kepada leluhur, jelas Ais. Asep baru sadar bahwa mereka berdua adalah orang yang memiliki hubungan erat dengan Ki Rukso, dan kemungkinan keduanya tahu akan Nyi Peteng. Asep hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Ki Rukso kepadanya. Untuk saat ini, Asep hanya ingin tahu apa yang dilakukan oleh keduanya terhadap Rini. Kondisi Rini semakin membaik. Anehnya, perut Rini semakin membesar. Ia yakin bahwa Rini belum genap 1 bulan, namun perutnya sudah terlihat seperti 4 bulan. Apakah tiap orang yang meminum itu akan mengalami hal yang sama? Tanya Asep. Burhan dan Ais menatap kesal ke arah Asep. Bagi mereka berdua, Asep telah melanggar kode etik yang tidak semua orang pemuja setan tahu akan hal itu. Asep masih memperhatikan Rini yang kesakitan. Wajahnya memucat, keringat dingin berjatuhan. Dalam beberapa kasus, ini bukanlah yang pertama. Hitungan 9 bulan kelahiran adalah seperti hitungan 1 bulan orang hamil. Sehingga kami tidak heran jika dalam 1 bulan perutnya membesar seperti 9 bulan, jelas Ais. Itu karena, tanya Asep. Karena permintaan Nyi Peteng, jelas Burhan. Nyi Peteng meminta dipercepat, tanya Asep. Burhan dan Ais menatap Asep dengan perasaan yang aneh. Kau sama seperti kami kan? Bukannya kau sudah tahu risiko apa yang akan ditanggung? Tanya Ais. Asep memegangi kepalanya. Ia mengalami stres berat. Ia sudah jauh berada di jalan yang salah karena menjadikan anaknya sebagai tumbal dari Nyi Peteng. Tidak, seharusnya tidak aku lakukan, teriak Asep. Burhan langsung membawa Asep keluar dari kamar. Ia tahu bahwa Asep bisa membuat keributan. Sudah cukup, tingkahmu seperti anak kecil, ucap Burhan. Asep menundukkan kepalanya sambil menyesali perbuatannya. Ia tahu bahwa kalkulasi 9 bulan yang dimaksud adalah 1 bulan. Itu berarti bayi yang berada di perut Rini adalah bayi yang ditunggu-tunggu oleh Nyi Peteng. Sementara itu di astana. Nyi, sebentar lagi hari di mana tumbal 100 bayi akan kau terima. Bayi terakhir memiliki darah suci yang bahkan belum tersentuh oleh dosa dan nafsu. Permintaanku hanya 1. Jadikan aku sebagai pengikut setiamu. Berikan kekuatan kepadaku, jelas Ki Rukso. Hitungan terakhir dari bayi yang ditumbalkan untuk Nyi Peteng berjumlah 99. Dan bayi terakhir yang dipercepat pertumbuhannya jatuh kepada Rini, di mana bayi yang akan dijadikan tumbal akan genap 100. Jika berhasil dengan sempurna, maka Ki Rukso sendiri akan mendapatkan ilmu hitam.
Tiba-tiba langit mengamini apa yang diminta oleh Ki Rukso. Hujan mengguyur desa itu. Kilatan petir menggelegar seperti akan ada sesuatu yang tidak disukai. Ki Rukso keluar dari astana sambil melihat ke arah langit. Ia dengan senangnya berteriak, "Sebentar lagi keinginanku akan terwujud." "Hahaha," teriak Ki Rukso. Keadaan Rini masih belum membaik. Ais juga sangat keheranan mengapa anaknya dikandung oleh Rini yang akan dipilih oleh Nyi Peteng. Ais mengalus-alus perut Rini yang sedikit membesar seperti umur 4 bulanan. Padahal baru beberapa hari ia merasakan kehamilan, namun umur hamilnya seperti umur 4 bulan. Anak ini memang pilihan. Jika dalam 2 minggu lagi, perut ini akan terus membesar seperti umur 9 bulan, jelas Ais. Ia pun memberikan kompres ke dahi Rini. Suara hujan dan kilatan petir membuat Rini ketakutan. Ia menggigil kedinginan. "Anakku, jangan kau ambil," ucap Rini sambil mengigau. Ais tetap menjalankan tugasnya untuk menjaga Rini sampai hari persalinan itu tiba. Dari luaran kamar, Asep dan Burhan masih menunggu. Mereka berdua menunggu keadaan sesungguhnya dari Rini. Ais keluar dari kamar dan menemui Asep. "Istrimu tertekan saat ini. Resikonya sangat berat. Sepertinya Ki Rukso telah memberikan sumpah terhadap Nyi Peteng," jelas Ais. "Sumpah? Apa maksudnya?" tanya Asep. "Perjanjian untuk melepaskan jiwa yang berada di dalam bayi untuk dijadikan tumbal. Pertumbuhan bayi ini akan terus membesar dalam 2 minggu, jelas Ais. "Nggak mungkin. Mana ada dalam 2 minggu bayi akan seperti 9 bulan. Ini pasti sihir," teriak Asep. "Kami juga bernasib sama denganmu. Istriku juga mengalami hal yang sama. Ia melahirkan dalam jangka waktu hanya 1 bulan, jelas Burhan. Burhan dan Ais adalah pasangan suami istri yang menjadi korban dari Ki Rukso. Keduanya menjadi pemuja setan karena terpaksa. Lalu, kenapa kalian bergabung dengannya?" tanya Asep. "Sebelum kau bertanya kepada kami, jawabannya ada di dalam hatimu saat ini. Ini adalah soal keraguan. Hati kami ragu karena telah lama tidak diberikan anak. Kami mengikuti apa yang diinginkannya agar cepat memiliki anak," jelas Burhan dengan nada datar. Asep menjadi was-was akan hal ini. Dalam dirinya hanya tumbuh penyesalan. "Kau tidak akan bisa kabur sampai bayi itu dilahirkan. Namun, resiko terburuknya juga ada pada istrimu saat ini," ucap Ais. Asep tersentak mendengar hal itu. Ia terkejut saat Ais membahas istrinya. "Ada apa dengan Rini?" tanya Asep. "Jika dia sudah melahirkan dan ingin selamat, ia harus menjadi pelayan dari Nyi Peteng untuk menjadi pengabdi setan sama seperti kami," jelas Ais. "Tidak, aku tidak mau," teriak Asep. "Tak ada yang bisa melepaskan dari perjanjian yang telah disepakati. Ujung-ujungnya, jika kau menolak, istrimu juga akan menjadi korban. Kau pernah melihat para sosok wanita yang menggendong bayi di dekat astana, kan? Itu adalah korban dari mereka yang menolak mengabdi kepada Nyi Peteng," jelas Ais. Malam itu suasana menjadi tak terduga. Ais dan Burhan ditugaskan untuk bermalam di rumah Rini dan Asep sampai hari persalinan itu tiba. Asep hanya duduk di depan kamar istrinya sambil merenung. Matanya sembab dan sedikit membengkak. Ais dan Burhan memperhatikan Asep dengan seksama. "Kita memang manusia tersesat. Sejak lahir, setan adalah musuh terbesar kita. Dunia ini diperuntukkan oleh manusia yang haus akan keinginan," jelas Burhan. Ais mendekati Asep sambil memberikan air putih kepadanya. "Minumlah. Menjadi pendiam tanpa makan dan minum bukanlah pilihan. Kau pantas untuk hidup," ucap Ais. Asep menatap wajah Ais dengan kesal. Ia menumpahkan air itu di depan Ais sambil berkata, "Rini seorang muslimah yang taat. Jangan kau bandingkan dirimu dengan Rini," ucap Asep. Ais hanya tersenyum. Ia kemudian berdiri di dekat Burhan. Keduanya menunjukkan sesuatu yang tak pernah diketahui oleh Asep. "Kami juga adalah orang yang taat beragama dulunya. Ini adalah tasbih pemberian kedua orang tua kami saat pernikahan itu tiba. Namun, dalam genggaman kami, tasbih ini adalah sebuah benda biasa. Bahkan tidak bisa menangkal kegelapan hati kami yang telah menghitam," ucap Burhan sambil menunjukkan tasbih di balik penutup tudung hitamnya. Asep baru sadar bahwa keduanya adalah orang yang taat terhadap Tuhan juga. Tapi mengapa keduanya berbelok ke arah yang salah? Bisikan setan lebih kuat dari perintah Tuhan.
kami diperdaya oleh bisikan itu. Bagaimana denganmu? Aku yakin imanmu jauh lebih lemah dibanding istrimu, jelas Burhan. Asep beranjak bangkit dan segera menyerang Burhan. Namun Ais menghalanginya terlebih dahulu. Dengarkan, ada yang datang, ucap Ais. Aura merinding tiba-tiba menghampiri tubuh mereka. Lampu di rumah bergerak-gerak sendiri. Bayangan hitam membesar secara perlahan dari sudut pintu. Asep, bersembunyilah di bawah meja, ucap Burhan. Asep segera berlari ke meja makan dan bersembunyi di bawahnya. Ais dan Burhan langsung bersujud seperti menghormati kedatangan tuannya. Makin lama, bayangan itu membentuk sebuah sosok yang tawanya mengerikan. Angin di luaran sangat kencang. Ais dan Burhan terdiam sambil bersujud. Keduanya tahu bahwa yang datang untuk menjenguk mereka adalah Nyi Peteng. Nyi Peteng berdiri tepat di hadapan Ais dan Burhan, seperti sedang memberikan arahan dengan cara menggerak-gerakkan tangannya seperti tangkai pohon yang sudah layu. Asep yang melihat langsung sosok itu hanya bisa terdiam. Baru kali ini tubuhnya bergetar hebat ketika melihat sesosok leluhur yang sering dibicarakan itu. Hadirnya Nyi Peteng di tengah-tengah mereka bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah wujud dari panggilan yang dilakukan oleh Ki Rukso terhadap Nyi Peteng untuk menengok bayi terakhir yang akan dijadikan tumbal. Nyi Peteng mengeluarkan sebuah suara seperti suara kelelawar di tengah malam. Suara itu sangat berisik hingga membuat gendang telinga Asep kesakitan. Tubuh Nyi Peteng melayang. Hanya saja penampilannya seperti penyihir hitam yang kainnya menempel hingga ke lantai. Anehnya, Nyi Peteng tidak berani masuk ke dalam kamar. Hal ini juga dikarenakan kedatangannya sebagai sambutan terhadap Asep yang merupakan anggota baru baginya. Namun, Asep merasa menolak akan kehadiran Nyi Peteng yang bisa saja suatu saat membahayakan dirinya. Bersamaan dengan munculnya angin yang entah datang dari mana, sosok Nyi Peteng perlahan meninggalkan mereka. Tawaan dan suara yang mengerikan mengitari kepergian Nyi Peteng dari rumah Asep. Sesaat setelah Nyi Peteng keluar, Ais dan Burhan menyuruh kepada Asep untuk mendekat. "Kemari," ucap Ais. Asep segera menuju kepada mereka. Dia yang bernama Nyi Peteng?" tanya Asep. "Benar, dia baru saja menyampaikan sesuatu, bahwa kedatangannya adalah untuk menengok bayi yang ke-100. Jelas Ais. "Bayi yang ke-100? Apa maksudnya?" tanya Asep. Ais mengarahkan pandangannya kepada Burhan. "Bayimu adalah bayi yang ke-100 untuk hitungan tumbal yang dilakukan oleh Ki Rukso. Jika berhasil, maka dia, Ki Rukso, akan menjadi orang hebat yang mampu menguasai ilmu hitam," jelas Ais. Asep memegang pundak Ais seraya memohon-mohon. "Tolong, jangan ambil bayi Rini. Aku tidak rela bayinya dijadikan tumbal," jelas Asep. "Tidak bisa, semua sudah terlanjur. Tak ada harapan untuk bisa melepaskan itu semua. Tinggal menghitung hari, bayimu akan lahir," jelas Ais. Asep menangis menyesali perbuatannya. Ia memukuli lantai dengan tangannya sebagai tanda frustasi terhadap apa yang dijadikan pilihannya. "Maaf, kita berdua memang sama-sama orang tua. Namun, setiap langkah yang salah pasti ada hikmahnya," ucap Ais. Burhan meminta Ais untuk merahasiakan hal ini kepada siapapun. Ia takut nanti akan dijadikan sebuah bumerang terhadap dirinya sendiri. Malam itu benar-benar penuh akan cerita. Asep mencoba menenangkan diri agar bisa menyelamatkan bayi yang dikandung oleh Rini. Keesokan harinya, Ais melihat kondisi Rini yang sudah membaik. Ia pun mendekati Rini bersamaan dengan Asep dan juga Burhan. "Rini, kami berdua adalah suruhan Ki Rukso. Kami akan menjagamu hingga bayi ini dilahirkan," jelas Ais. Kalian berdua adalah pengikut Ki Rukso, kan?" tanya Rini. Kalian berdua adalah pengikut Ki Rukso, kan?" tanya Rini. Ais tersenyum. Ia pun meminta kepada Burhan untuk mengatakan hal yang sebenarnya. "Kami memang pengikutnya, tapi kami juga yang akan menggagalkan rencananya," jelas Ais. "Rencana?" tanya Asep. "Kalian tahu, desa ini telah mengalami kutukan semenjak seorang warga bernama Nyi Peteng menyembah kepada setan," jelas Ais. "Nyi Peteng?"
Rini kaget mendengar nama itu. Dia adalah seorang ahli ilmu hitam dan kehidupannya dihabiskan untuk mencari kedikdayaan. Desa ini telah kehilangan banyak keturunan karena ditumbalkan kepadanya, jelas Ois. Rini mencoba untuk mencari tahu tentang Nyi Peteng secara mendalam. Setiap orang yang datang ke astana, dia harus menunjukkan bayi yang baru lahir kepada Nyi Peteng. Semasa hidup, Nyi Peteng adalah seorang dukun yang kejam. Ia kerap mengancam tiap warga yang tak mau menurutinya. Akhirnya, ia dibakar hidup-hidup di astana. Namun, ada seorang pengikut Nyi Peteng yang bernama Ki Rukso yang terus mencoba mengekali kekuatannya dengan meneruskan apa yang belum diwujudkannya, jelas Ois. Maksud Ki Rukso meneruskan itu apa? Tanya Rini. Nyi Peteng harus menumbalkan 100 bayi untuk menajamkan keilmuannya. Namun dia belum selesai mewujudkannya. Lalu Ki Rukso mengambil alih dan memaksa para warga untuk melakukan itu, jelas Ois. Bagaimana jika menolak? Tanya Rini. Yang menolak akan mati, jelas Ois. Mati? Tanya Rini. Nyi Peteng mengambil wadah Ki Rukso. Kekuatannya diturunkan kepada Ki Rukso sehingga mampu membuat para warga tunduk, jelas Ois. Ois kembali membelai rambut Rini dengan halus. Aku adalah korbannya sekaligus pengikut dari Ki Rukso. Bayiku juga direnggut olehnya. Air mata Ois terjatuh membasahi rambut Rini. Ois kembali menerangkan tentang Ki Rukso. Sebenarnya tujuanku masuk ke dalam sekte ini adalah untuk menghancurkan Ki Rukso dan menggagalkan rencana tumbal 100 bayi, jelas Ois. Rini kaget mendengar hal itu. Kamu jangan takut, aku membantumu untuk menyelamatkan bayi ini. Kelak, jika bayi ini telah lahir, aku akan membantu kalian berdua untuk keluar dari tempat ini, jelas Ois. Rini tak bisa berkata apa-apa tentang hal itu. Ia memegangi perutnya sambil membaca-bacakan doa. Saat di mana hari itu tiba, aku mau agar kalian menuju ke astana lebih dulu dan membakar astana sebelum bayi itu menuju ke sana, jelas Ois. Tapi, mungkinkah itu terjadi? Tanya Rini. Jika kau tak mampu, biar aku saja. Hari di mana kelahiran itu tiba. Ois meminta kepada Asep untuk mengawasi Rini di rumah, sedangkan Burhan, ia harus menghalang-halangi Ki Rukso agar tidak menuju ke astana terlebih dahulu. Usia kandungan Rini yang secara normal hanya berumur 1 bulan, namun kenyataannya perutnya telah membesar layaknya berusia 9 bulan. Saat itu, Rini merasakan mulas dan sedikit pendarahan. Asep, saat di mana Rini telah melahirkan, kau dan Burhan harus menemui Ki Rukso terlebih dahulu. Aku akan mengganti bayi ini dengan tampurung kelapa yang dibentuk layaknya bayi, jelas Ois. Lalu, bagaimana jika ketahuan? Tanya Asep. Aku akan menuju ke astana lebih cepat dibanding Ki Rukso. Tujuanku adalah membakar astana itu sendiri. Alhasil, saat di mana hari kelahiran tiba, Ois segera mengganti bayi dari Rini dengan tempurung kelapa yang sudah terbentuk seperti bayi dan ditutupi wajahnya dengan kain. Sedangkan bayi yang asli, ia sembunyikan di dalam lemari agar tidak diketahui oleh Ki Rukso. Ki Rukso telah menantikan bayi itu. Ia pun segera menuju ke rumah Asep. Bersamaan dengan itu, Ois memberikan bayi buatan kepada Burhan dan Asep untuk nantinya diserahkan kepada Ki Rukso. Ois pun langsung menuju ke astana lebih cepat daripada Ki Rukso. Ia menuangkan minyak tanah ke seluruh sisi astana agar cepat kering dan tidak diketahui oleh Ki Rukso. Saat di mana mereka bertiga, Ki Rukso, Burhan dan juga Asep telah datang ke astana, Ois bersembunyi dari balik pohon. Dia tahu letak di mana minyak itu ditumpahkan dan mudah tersulut dengan api. Ki Rukso memulai ritual 100 bayi yang akan dijadikan sebuah pertanda menurunnya seluruh ilmu hitam yang menjadi kedikdayaannya tersebut. Namun, begitu ia membuka kain, ia terkejut karena yang berada di genggamannya bukanlah bayi, melainkan tempurung kelapa yang dibentuk mirip seperti bayi. Ki Rukso merasa dibodohi oleh Ois dan juga Burhan. Ia pun melemparkan bayi mainan itu dan mencoba untuk mencari bayinya kembali. Namun, saat ia ingin keluar, Ois telah membawa api obor di genggamannya. Tanpa banyak lama, ia pun melemparkan obor itu tepat di mana minyak tanah yang ia siramkan menjadi awal dari kebinasaan Ki Rukso. Api cepat melahap seluruh isi astana. Ki Rukso terbakar di dalamnya. Suara teriakannya melonglong bagaikan anjing yang kesakitan. Para warga yang melihat ada kobaran api membesar langsung menuju ke arah di mana si jago merah itu terlihat.
langit menjadi merah. Suara teriakan minta tolong dan kesakitan dari Ki Rukso terpendam karena dirinya terus-menerus tenggelam dalam lautan api. Ki Rukso tewas saat itu juga. Namun anehnya, jasadnya menghilang. Tumbal 100 bayi digagalkan oleh para pengikutnya sendiri, yaitu Ais, Burhan, dan Asep. Semenjak saat itu, para warga tidak lagi mengorbankan bayinya kepada Nyi Peteng karena tidak ada lagi yang menjadi wadah darinya. Namun kepercayaan terhadap bayi yang lahir agar ditujukan kepada Astana masih berjalan hingga saat ini. Kisah ini merupakan sebuah mitos yang berkembang di salah satu desa di Jawa Barat. Kebenarannya masih belum diketahui akan sekte pemuja setan ini. Namun, kepercayaan akan penunjukan bayi terhadap sebuah bangunan masih kental dan terus dilakukan oleh